Shalom, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini, Yesus jawaban semua persoalanmu. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus adalah salah satu-satunya solusi atas setiap persoalan kita. Amin. Yesus satu-satunya solusi atas setiap pergumulan kita. Tidak ada solusi lain yang tepat selain daripada Yesus itu sendiri. Ada satu lagu yang berkata seperti ini lagu lama saudaraku. Tetapi lagu ini sangat menguatkan saya ketika saya ada dalam masalah, ketika saya ada dalam pergumulan. Lagu ini menguatkan iman saya sehingga saya kuat, sehingga mata saya tetap tertuju kepada Yesus. Lagunya seperti ini. Yesus jawaban dalam hidupku, Yesus jawaban yang ku perlu. Banyak orang ketika dia ada dalam masalah, ketika ia ada dalam pergumulan dan tantangan, dia tidak cepat-cepat cari Yesus, tidak cepat-cepat memanggil nama Yesus. Tetapi banyak orang salah alamat. Cari orang kaya untuk menolong dia, cari keluarga yang dia anggap mampu untuk menolong mereka, untuk menolong masalah mereka. Tetapi saudaraku, sesungguhnya kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita harus pegang teguh di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa cuma Yesus jawaban segala masalah hidup kita. Cuma Yesus yang paling mengerti apapun yang kita alami. Saudaraku, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, di dalam pelayanannya yang dicatat oleh kitab Injil, saudaraku, saudara perhatikan di sana bahwa Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Amin. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, orang yang sakit ayan. Yesus menyembuhkan orang yang pendarahan, Yesus menyembuhkan orang yang timpang. Dan ada begitu banyak kali Yesus melakukan mujizatnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Mengapa Yesus melakukan itu? Mengapa itu dicatat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita, saudaraku? Karena Yesus itu adalah jawaban. Jawaban atas setiap masalah ekonomi. Amin. Jawaban atas setiap masalah kesehatan. Jawaban atas setiap masalah sakit-sakit rohanimu. Yesus itu satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Kita akan melihat, saudaraku, ayat firman Tuhan di dalam kitab Matius. Bagaimana Yesus menawarkan diri, saudaraku. Yesus menawarkan diri kepada saya, kepada saudara, untuk apa? Supaya kita menerima pertolongannya. Supaya kita menerima mujizatnya. Supaya kita menerima, saudaraku, campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Yesus yang tawarkan diri, saudaraku, kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini. Matius 11 ayat yang ke-28. Ayat ini, saudaraku, kalau kita rajin baca Alkitab, rajin dengar firman Tuhan, pasti sudah jadi ayat hafalan. Matius 11 ayat 25. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lihat, saudaraku, di ayat ini bahwa Yesus Kristus, dia menawarkan diri. Mari, amin. Dia menawarkan diri kepada siapa? Kepada saya, kepada saudara. Dia tawarkan diri, marilah kepadaku semua, amin, saudaraku, yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Inilah bukti bahwa
Allah itu, bahwa Yesus itu mengerti segala persoalan hidupmu. Inilah bukti bahwa Yesus adalah jawaban dalam setiap masalah hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi sayangnya, mengapa orang Kristen ketika Yesus sudah tawarkan, Yesus sudah sampaikan, marilah kepadaku semua yang punya persoalan, mari datang cari Yesus. Semua yang punya beban berat, mari datang cari Yesus. Semua yang punya masalah, mari datang berseru kepada Tuhan. Ada yang saya lihat saudaraku, orang Kristen, banyak masalah, banyak pergumulan. Saya lihat saudaraku, hidupnya sakit-sakitan. Tetapi saudaraku yang menjadi aneh di sini tidak mau cari Tuhan. Saya lihat saudaraku, ada orang Kristen yang seperti ini. Maaf bicara, saya harus sampaikan karena kami sebagai gembala, kami banyak kali melihat yang model-model seperti ini saudaraku. Yang model-model orang Kristen macam begini. Mengapa mereka tidak mengalami kuasa Tuhan? Mengapa mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan? Simple saja saudaraku, apa? Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak berseru kepada Tuhan. Ini sebenarnya gampang. Penyebabnya apa? Kenapa masalah mereka tidak kunjung selesai? Mengapa persoalan mereka tidak kunjung habis? Tidak ada solusinya. Tidak ada jalan keluarnya. Karena apa? Satu saja penyebabnya. Tidak mau cari Tuhan. Saya lihat di status, saudaraku, pasang status di media sosial, lagi dalam masalah, lagi dalam sakit ini, lagi dalam pergumulan, pajang status di medsos. Tetapi saudaraku, saya tunggu-tunggu, tidak datang-datang orang itu untuk beribadah. Saya lihat tidak datang-datang orang itu untuk mencari Tuhan. Inilah tanda-tanda orang Kristen yang sombong, saudaraku. Orang Kristen yang sombong bukan hanya gayanya, saudaraku. Gayanya, saudaraku, tampilannya, penampilannya, gaya bicaranya. Tetapi, saudaraku, tanpa kita sadari, orang Kristen yang sombong juga itu kalau dia tidak mau cari Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa hidup ini butuh Tuhan, saudaraku. Kita butuh Tuhan. Ada orang yang kami layani tipenya seperti ini, saudaraku. Banyak masalah. Dia pernah curhat masalahnya. Bapak, Ibu Gembala, saya punya masalah ini. Ada masalah, saudaraku. Dan masalah itu bagi saya itu cukup berat, saudaraku, untuk diselesaikan. Cuma sekedar cerita. Baru saya lihat, saudaraku, di medsos dia pajang lagi sakit. Saya lihat ternyata lagi sakit, lagi ada dalam persoalan hidup, lagi ada dalam pergumulan hidup. Tetapi yang menjadi saya tidak habis pikir, saudaraku, tidak mau cari Tuhan, tidak mau ibadah. Saudaraku, tidak mau membawa persoalannya kepada Tuhan. Sayang sekali orang Kristen yang tipe begini. Karena Alkitab jelas sekali mencatat. Matius 11 ayat yang ke-28 yang kita baca tadi. Marilah, saudaraku. Mari, ayo mari. Semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus yang bilang sendiri, saudaraku. Bukan diwakilkan oleh hamba atau nabi-nabinya di dalam Alkitab. Bukan diwakilkan oleh rasul-rasul diilhamkan oleh Roh Kudus dan rasul-rasul yang menyampaikan. Tetapi kalau sudah perhatikan dalam kitab Injil atau lebih tepatnya di Matius 11 ayat 28, itu perkataan Yesus sendiri. Perkataan Tuhan yang kita sembah, saudaraku. Raja di atas segala raja. Yesus yang menjadikan segalanya. Saudaraku, dia berkata, marilah kepadaku. Jadi intinya datang dulu sama Tuhan. Datang dulu kepada Tuhan. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan? Tidak cukup hanya berdoa di rumah. Kalau kita ada dalam beban yang berat, doa di rumah tidak cukup, saudaraku. Berdoa menangis di kamarmu tidak cukup, tidak lengkap. Tetapi
menjadi lengkap ialah ketika kita ada dalam persoalan, ada dalam masalah. Kita berdoa di rumah kita, amin. Kita berdoa di kamar kita merendahkan hati, merendahkan diri kepada Tuhan. Dan yang menjadi sempurna, yang menjadi lengkap ketika kita ada dalam persoalan, cari Tuhan. Datang di ibadah, saudaraku. Di ibadah itu ada kekuatan, ada saudaraku jawaban. Ada banyak pengajaran-pengajaran sesat di hari-hari ini saudaraku yang berkembang. Oh, cukup berdoa di rumah, amin. Cukup baca Alkitab dari rumah. Tidak salah memang. Tetapi yang salah kalau cuma di rumah saja. Tetapi yang sempurna, yang lengkapnya ialah cari Tuhan di gereja juga saudaraku. Cari Tuhan, menyembah Tuhan bukan hanya di rumah saja. Lengkapnya apa? Cari Tuhan, menyembah Tuhan di gereja juga. Karena apa? Tuhan sangat senang kalau kita melihat sejarahnya mengapa ada bait suci, mengapa ada gereja. Itu saudaraku yang berinisiatif membangun bait suci ialah Raja Daud. Dan ternyata Tuhan sangat senang ketika bait suci itu mau dibangun oleh Daud. Walaupun pada akhirnya itu yang realisasikan ialah Raja Salomo yang membangun bait suci. Bait suci untuk apa? Supaya ada umat-umat Tuhan yang berseru kepadanya. Supaya apa? Orang-orang percaya ada tempat untuk memanggil nama Tuhan. Jadi salah saudaraku kalau kita hanya berdoa di rumah saja. Itu tidak sempurna dan tidak lengkap. Cari Tuhan itu di rumah. Cari Tuhan itu di gerejamu. Di mana kita berjemaat. Di mana kita terdaftar sebagai jemaat tetap. Cari Tuhan juga di sana. Saudaraku, karena di gereja, doa-doa dari gereja, doa-doa yang dinaikkan dari rumah Tuhan, itu naik kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah jawaban dalam setiap persoalan kita. Jadi artinya kalau kita jauh dari jawaban itu, yaitu jauh dari Yesus Kristus, kita jauh dari Tuhan Yesus, itu sama artinya kita tidak akan melihat jawaban dalam persoalan kita. Kalau kita tidak mencari Tuhan, kalau kita tidak berseru kepada Tuhan, kita menganggap diri kita bisa. Walaupun saudaraku kita tidak bilang begitu. Tuhan, saya tidak berkata saya bisa. Tetapi dengan tindakan kita tidak mencari Tuhan. Kita tidak cari Tuhan di gereja. Cuma berdiam diri di rumah, itu sama artinya kita menganggap diri kita ini bisa. Dan Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita tidak cari Tuhan, itu sudah sama artinya saudaraku dengan kita tidak mengandalkan Tuhan. Dengan kita saudaraku tidak mencari Tuhan, artinya kita terkutuk. Saudaraku, kami ketika ada dalam persoalan apapun, ada dalam masalah apapun, besar masalah itu atau kecil, pergumulan yang berat atau pergumulan yang biasa-biasa, kami selalu bawa di dalam doa. Lagu berkata seperti ini saudaraku. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Saudaraku, ketika kami mengalami persoalan, sakit penyakit, pergumulan, saudaraku, kami pun kalau dapat sakit penyakit malaria sekalipun, kami tidak langsung cepat-cepat pergi ke dokter cari rumah sakit. Walaupun kami sudah tahu bahwa sakit malaria itu harus berobat saudaraku. Karena orang bilang, dokter bilang, kalau sakit malaria ada bibit-bibitnya di dalam darah kita. Jadi darah kita itu sudah terinfeksi dengan bibit-bibit malaria ini. Jadi caranya harus minum obat, amin. Harus konsumsi obat malaria. Ada yang disuntik kalau plusnya sudah tinggi atau stadiumnya sudah tinggi. Ada yang harus minum obat. Tetapi ada banyak kali saudaraku, bahkan bukan hanya banyak kali, tetapi setiap kali kami menghadapi sakit malaria ini saudaraku, kami harus berdoa sama Tuhan. Kami belajar berdoa. Dan saudaraku, kami banyak kali melihat mujizat Tuhan. Sakit malaria tanpa disentuh obat sekalipun kami mengalami kesembuhan. Anak-anak kami banyak kali mengalami
kesembuhan dari Tuhan tanpa minum obat malaria. Saudaraku, inilah mujizat kuasa Tuhan yang kami alami. Jadi kami sudah terbiasa, kami ada dalam kesakitan, kami ada dalam ujian, kami ada dalam pencobaan, ada dalam masalah. Tetap Yesus yang nomor satu dalam hidup kami. Tetap Yesus yang kami panggil namanya. Ada lagu berkata, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Saudaraku, Yesus yang pikul beban kita. Yesus yang pikul persoalanmu. Yesus yang pikul penderitaanmu. Yesus yang pikul masalahmu. Tetapi masalahnya di sini, sudahkah kita datang kepada Tuhan? Sudahkah kita datang kepada Yesus? Sudahkah kita datang mencari Tuhan? Saudaraku, ada banyak kali papa saya yang ada di kampung, dia telepon. Dia panggil nama saya dan dia berkata, topang dalam doa ya nak, papa ada pergumulan. Pergumulannya begini. Jadi papa saya utarakan pergumulannya. Oh iya, saya bilang di papa, iya pak, nanti kami akan topang dalam doa. Selesai itu saya bilang, tapi papa juga harus berdoa. Iya, papa juga berdoa. Tapi papa juga harus ibadah. Saudaraku, kami bergumul dengan papa kami khususnya. Karena memang masih malas ibadah. Banyak kali suami atau bapak gembala, suami saya mengingatkan, coba cek papa, ada ibadah atau tidak. Jadi saudaraku, kami juga sebagai anak terbeban dengan kerohanian dari papa kami. Jadi setiap ada kesempatan dan waktu hari Senin, kami telepon, Pak, ada ibadah hari Minggu atau tidak? Kami cek saudaraku. Karena apa Tuhan mau? Jangan ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, kita cuma titip doa. Pak Pendeta, telepon sama pendeta. Halo, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, tolong ya doakan. Pergumulan saya begini. Masalah saya begini. Tapi dirinya sendiri tidak mau berdoa. Bagaimana itu saudaraku Tuhan mau dengar? Berarti kita cuma bebankan orang lain untuk doakan masalah kita. Dan kita tidak mau terbeban dengan diri kita sendiri. Ada orang Kristen juga seperti itu. Dia titip doa dan dia sendiri tidak berdoa. Tetapi yang Tuhan mau saudaraku, bukan kita titip-titip doa. Bolehlah saudaraku kita titip doa. Pak Pendeta tolong doakan ya, saya ada pergumulan ini. Boleh, enggak jadi masalah. Bagus. Saudara membutuhkan pendeta untuk topang saudaraku dalam doa. Tetapi jangan cuma pendeta yang mendoakan pergumulanmu. Kamu juga harus berdoa dan kamu juga harus cari Tuhan. Ada banyak orang Kristen cuma mau cari yang enak saja. Titip doa sama pendetanya, titip doa sama gembalanya, tolong topang dalam doa. Tetapi di rumah dia yang punya masalah tidak berdoa. Dia yang punya masalah tidak mau ibadah. Saudaraku, ini yang jadi masalah. Ini kendalanya. Sehingga pergumulan kita tidak pernah berhenti. Sehingga masalah kita masih terus kita alami. Karena apa? Kita sendiri tidak mau cari Tuhan. Kita sendiri tidak mau berdoa kepada Tuhan. Kita sendiri tidak mau berseru kepada Tuhan. Alkitab bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi mari kita sendiri ini yang Tuhan panggil, mari datang. Jadi kita sendiri ini yang harus datang. Amin, saudaraku. Kita sendiri ini harus yang datang cari Tuhan. Kita sendiri ini yang harus berseru kepada Tuhan. Supaya kita yang akan melihat masalah kita ditolong oleh Tuhan. Beban kita diangkat oleh Tuhan. Pergumulan kita ada solusinya. Pergumulan kita ada jawabannya. Asalkan apa? Kita datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan. Hanya nama Yesus
Saudaraku, hanya nama Yesus yang memberikan kita kepastian. Hanya di dalam Yesus masalah kita ada jawaban yang pasti. Masalah kita ada solusinya. Tetapi saudaraku, banyak orang Kristen tidak mau cari Tuhan. Dia mau pikul masalahnya sendiri di rumah. Dia mau duduk-duduk di rumah, nonton TV, dan masalahnya selesai. Saudaraku, banyak orang Kristen maunya yang enak, maunya yang nyaman. Ada pergumulan yang berat, ada tantangan yang besar, ada beban yang besar, maunya cuma diam di rumah. Ini yang saya lihat dan saya perhatikan. Cuma main HP, TikTok, game, dan masalah ekonominya dijawab Tuhan. Dan usahanya diberkati Tuhan. Dan bisnisnya naik. Tetapi saudaraku, yang dia lakukan cuma diam di rumah, main HP, nonton TikTok, dan tidak ada tindakan untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada tindakan untuk mencari Tuhan. Tidak ada tindakan untuk memuliakan Tuhan. Banyak saya lihat saudaraku. Banyak saya lihat di hari-hari ini. Orang Kristen yang maunya instan. Orang Kristen yang maunya nyaman. Orang Kristen yang maunya cepat dijawab oleh Tuhan. Orang Kristen yang maunya cepat didengar oleh Tuhan. Tetapi tindakan dia untuk mencari Tuhan, tindakan dia untuk berseru kepada Tuhan, tidak ada. Saudaraku, ini yang menjadi persoalan di hari-hari ini bagi kita semua. Kalau kita ada pergumulan, jangan kita diam di rumah, saudaraku. Beribadah kepada Tuhan. Cari Tuhan, muliakan Tuhan, senangkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Jangan ada persoalan yang berat, kita cuma pikul sendiri. Kita cuma duduk-duduk di rumah. Ada orang yang seperti itu, saudaraku. Dan saya bilang, aduh, dalam hati saya berkata, bagaimana Tuhan mau tolong dia? Bagaimana dia akan terlepas dari masalah itu? Bagaimana pergumulan itu akan berakhir dalam hidupnya? Tidak mau cari Tuhan. Saudaraku, intinya, apapun beban kita, berat seberat apapun pergumulan kita, kalau kita cari Tuhan, pasti ada jawaban. Itu intinya. Tetapi seberat, seringan pun masalah kita, kalau kita tidak cari Tuhan, tidak ada jawaban. Hanya dengan mencari Yesus, hanya dengan berseru kepadanya, hanya dengan datang di ibadah, berserah kepada Tuhan, di situ kita akan melihat jawaban Tuhan. Di situ kita akan melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak yang dicintanya. Tuhan Yesus sertaku. Tuhan sebenarnya mengasihi kita. Saudaraku, lihat dalam perjalanan Tuhan Yesus, Yesus itu berkeliling. Dia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Waktu pelayanannya, mengapa Yesus berkeliling? Yesus mencari di mana ada orang yang membutuhkan pertolongannya. Di situ dia akan menolong orang itu. Yesus menyembuhkan, Yesus buat perkara yang ajaib, mujizat-mujizatnya, saudaraku, dia kerjakan. Untuk apa? Untuk menolong setiap orang yang dalam persoalan, yang dalam beban berat. Cuma apakah kita di sini mau berseru kepada Tuhan? Apakah kita di sini ada tindakan? Banyak orang Kristen tidak bertindak untuk mencari Tuhan. Tidak bertindak untuk beribadah. Bertindaklah saudaraku di hari-hari ini. Jangan sampai kita sudah terpuruk, sudah di ICU, baru kita teringat sama Tuhan. Tuhan, saya mau rajin ibadah Tuhan, tolong. Sudah di ICU dulu. Sudah keadaan pelaka, orang bilang. Sudah keadaan sudah sepertinya tidak berdaya dulu, baru kita mau cari Tuhan. Saudaraku, dalam segala keadaan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudaraku, kalau kita mencari Tuhan, kita akan hidup. Ekonomi kita akan hidup, amin. Pergumulan kita akan hidup. Tuhan akan tolong pergumulan kita. Kita tidak akan terpuruk terus dalam pergumulan dan persoalan kita. Mencari Tuhan, kita akan melihat jawaban yang pasti. Saudaraku, Raja Daud, kita akan melihat ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 34.
Mazmur 34. Ketika dia benar-benar berserah kepada Tuhan, Raja Daud adalah raja yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang benar-benar melekat dengan Tuhan. Yang dicatat oleh Alkitab adalah Raja Daud. Mazmur 34, saudaraku, ayat 5 dan ayat 6. Saya akan baca buat kita semua. Mazmur 34 ayat 5 dan 6. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Ayat 5 ini, saudaraku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudaraku, kalau kita lihat pasal 34 ini bagian atas, judulnya di ayat yang pertama, dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Saudaraku, Daud dia pernah berpura-pura gila, saudaraku. Dia pernah berpura-pura tidak waras. Karena apa? Ketika dia menghadapi satu persoalan yang besar dalam hidupnya, tantangan antara hidup dan mati sudah ada di depan Daud. Jadi kalau Daud tidak berpura-pura gila, saat itu Daud sudah mati pasti. Tetapi karena dia dekat dengan Tuhan, dia salah satu atau dia satu-satunya raja yang selalu bertanya kepada Tuhan. Apa yang dia mau buat? Selalu dia bertanya kepada Tuhan. Jadi ketika dia ada di posisi yang terjepit, saudaraku, ayat 5 itu menjadi jawabannya. Yang saya baca tadi, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ketika dia berseru kepada Tuhan di saat yang terjepit, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Roh Kudus berbicara di hatinya, kamu harus berpura-pura gila. Saudaraku, di saat itu Daud, Tuhan berikan hikmat, dia berpura-pura gila dan dia terlepas dari yang namanya kematian, maut. Karena mereka sudah berkata, ini Daud, ini Daud ini. Bunuh dia, tangkap dia. Karena dia berpura-pura seperti orang gila pada waktu itu. Orang berkata, bukan. Dia bukan Daud. Karena apa? Dia berpura-pura gila. Padahal saudaraku, dia benar-benar Daud. Di saat yang terjepit, kalau kita selalu bertanya kepada Tuhan, kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat yang sempurna apa yang harus kita buat. Saudaraku, di hari-hari ini Tuhan sementara mencari apakah ada pribadi-pribadi yang mau dekat dengan Dia. Saudaraku, kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mencari, Tuhan melihat apakah ada orang-orang Kristen yang benar-benar berharap sepenuh hati kepada Tuhan seperti Daud. Dia berharap sepenuh hati kepada Tuhan, saudaraku. Dia berharap sepenuh hati hanya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia terjepit, saudaraku, ketika dia sudah tidak tahu mau bikin apa ini, saudaraku, nggak tahu lagi mau bikin apa, nggak tahu lagi harus bagaimana, disitulah Tuhan taruh hikmat di dalam hatinya. Oke, Daud, kamu harus berpura-pura gila. Tuhan berikan dia hikmat sehingga dia terlepas dari orang yang mau membinasakan dia, dari orang yang mau membunuh dia. Orang yang dekat dengan Tuhan selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Kalau Tuhan kita libatkan di dalam persoalan kita, itu sama artinya Tuhan ada di depan kita. Amin. Tuhan yang tuntun, saudaraku. Tuhan yang arahkan, Tuhan yang bimbing kemana harus kita melangkah, apa yang harus kita perbuat. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang bimbing, asalkan kita libatkan Tuhan. Asalkan kita panggil nama Tuhan, asalkan kita datang beribadah, kita berseru kepadanya, berarti kita tempatkan Tuhan ada di depan kita.
Sebab Tuhan ada di depanmu. Tuhan yang ada di depan kita. Tetapi kalau kita tidak libatkan Tuhan, itu sama artinya kita taruh Tuhan itu di belakang. Ya sudah, berarti kita yang berjalan sendiri. Berarti kita yang perintah diri kita sendiri. Bukan lagi Tuhan yang perintah, bukan lagi Tuhan yang tuntun, bukan lagi Tuhan yang bimbing. Tetapi kita berjalan sesuai dengan apa isi hati kita. Kita tidak akan pernah mengalami jawaban yang sempurna. Kita tidak akan mengalami jawaban yang tepat dalam persoalan kita, dalam masalah kita. Padahal Tuhan sudah bilang, marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sudah tawarkan loh saudaraku. Tuhan yang tawarkan dirinya kepada saya, kepada saudara. Tetapi kita yang sia-siakan. Kita yang sia-siakan, kita yang malas, amin. Malas beribadah, malas mau memanggil nama Tuhan, rasa bosan kalau saya harus memanggil nama Tuhan. Itu yang terjadi di hari-hari ini. Malas untuk berseru kepada Tuhan. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hidup kita ini, pribadi kita ini tidak sempurna. Manusia itu penuh keterbatasan. Kami pun pendeta hamba Tuhan itu terbatas. Hikmat kami terbatas. Jadi ketika kami mau menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang kami layani, kami mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang kami layani, kami pun membutuhkan Tuhan, saudaraku. Kami sebagai pendeta, kami harus rutin berpuasa. Untuk apa? Untuk kami mohon pengurapan Tuhan. Karena kami tidak bisa berkhotbah dengan pikiran akal kami sendiri. Sebelum kami berkhotbah, kami harus berlutut dulu di kaki Tuhan. Kami harus merendahkan diri dulu kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan kepada Tuhan. Karena kami tidak bisa melayani dengan kepintaran diri kami sendiri. Kami harus melayani dengan hikmat Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus, kami butuh Tuhan, saudaraku. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan, saudaraku. Kita tidak bisa kalau dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak bisa kalau kita melangkah dengan hikmat kita sendiri. Kita akan jatuh. Kita akan gagal. Kita tidak akan mengalami kemenangan. Bahkan kita bisa terpuruk, lebih terpuruk keadaan kita. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari libatkan Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Serahkan masalahmu kepada Tuhan. Bawa dirimu untuk bertindak cari Tuhan. Bawa kakimu ini jangan diam di rumah. Bertindak datang di gereja. Tidak cukup hanya di rumah saja. Yang lengkap ialah ketika kita bawa persoalan kita. Bawa pergumulan kita di gereja. Kita berdoa juga di gereja, saudaraku. Kita ada persekutuan bersama-sama dengan jemaat kita. Dengan teman-teman kita. Dengan satu pelayanan kita. Kita bawa doa kita. Naikkan kepala Tuhan. Saya yakin dan percaya ada jawaban yang pasti. Ada campur tangan Tuhan yang akan nyata di dalam hidup kita semua. Saya berdoa untuk semua pemirsa yang sudah menonton khotbah ini sampai selesai. Saya percaya saudara akan ditolong oleh Tuhan. Saya percaya ketika saudara mendengarkan khotbah ini, saudara akan dikuatkan oleh Tuhan. Saudara akan bangkit imannya kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan menolong beban saudaraku. Roh Kudus akan mengangkat segala pergumulanmu. Roh Kudus akan memampukan saudara menghadapi persoalan demi persoalan yang saudara hadapi di hari-hari ini. Mari saya rindu untuk berdoa bagi semua pemirsa yang mendengarkan siaran khotbah. Saya angkat tangan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kami. Engkau sendiri yang berkata, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan dirimu
untuk menebus dosa kami. Engkau juga yang menawarkan diri untuk menolong setiap beban kami, setiap pergumulan kami. Kami percaya di tangan Tuhan ada kemenangan. Di tangan Tuhan ada jawaban yang pasti. Semua yang sudah menonton siaran khotbah sampai habis, Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Bukan hanya berkat jasmani, teristimewa juga berkat rohani. Bahkan Tuhan yang sudah like, sudah subscribe channel YouTube kami, sehingga kami tetap melayani di YouTube ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga dengan luar biasa. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.